Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya berada di halaman rumah anak saya. Kebetulan ada pohon pepaya. Pohon pepaya ini pepaya paprika ya kalau tidak salah. Nah, biasanya daun pepaya dimasak untuk bahan tumis atau sayur yang rasanya menggugah selera. Buah pepaya yang masih muda pun bisa dikonsumsi sebagai bahan makanan, bahan masakan ya, seperti ditumis gitu kan. Dan di samping itu, pepaya memiliki banyak manfaat, sahabat, untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu bagian yang mengandung banyak vitamin dan berkhasiat bagi kesehatan adalah getah pepaya. Jadi kita intinya di getah pepaya tersebut. Eh, Yaitu yang pertama sebagai anti kanker, karena getah pepaya bersifat sebagai anti kanker. Nah, hal itu disebabkan adanya kandungan senyawa pepain. Pepain ya. Nah, getah pepaya bisa didapat pada daun pepaya. Jadi yang terutama yang lebih bagus adalah getahnya yang dari daunnya, daun muda, agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Kemudian eh, daun pepaya tersebut diminum rebusannya daun pepaya untuk merawat kemoterapi pada pasien kanker secara rutin. Hal ini dapat membantu meredakan rasa nyeri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi tumit pecah-pecah, roromehen. Nah, ini yang saya garis bawahi, masalah roromehen atau tumit pecah-pecah ya. Tumit pecah-pecah ini mungkin masalah umum yang dialami oleh banyak orang, terutama saat musim kemarau. Kulit terasa lebih kering sehingga rentan mengalami pecah-pecah. Bahkan pada kondisi terparah, tumit kaki yang pecah-pecah ini bisa mengeluarkan darah akibat luka yang melebar. Nah, tak perlu khawatir, masalah ini bisa diatasi dengan manfaat getah pepaya. Itu caranya dengan menggunakan cukup mudah ya menggunakannya. Siapkan pepaya muda, cuci terlebih dahulu, kemudian beri sedikit sayatan atau kupasan pada kulit pepaya tersebut sampai keluar getah yang berwarna putih pekat. Nah, jika sudah keluar, oleskan getah tersebut langsung pada tumit kaki yang mengalami pecah-pecah. Diamkan selama 10 menit atau 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan secara rutin, maka tumit yang pecah-pecah insya Allah akan semakin pudar dan hilang pecah-pecahnya tersebut. Yang ketiga juga dapat untuk menghilangkan jerawat. Nah, untuk menghilangkan jerawat ini yaitu dengan cara mengambil getahnya, ditempelkan pada kapas, kemudian ditempelkan pada kulit yang berjerawat tersebut. Nah, setelah kering getahnya itu lalu dicuci kembali sama air yang bersih. Yang keempat, menghilangkan bekas luka, luka bakar. Jadi kan kalau kita terbakar biasanya ada ada bekasnya. Nah, untuk menghilangkan bekasnya itu hitam atau warna keungu-unguan dan lain sebagainya, ini bekasnya itu bisa dihilangkan, atau keriput atau berlubang bisa berangsur-angsur pulih kembali gitu. Yang kelima, untuk meredakan sakit gigi. Meredakan sakit gigi. Jadi manfaat getah pepaya mentah itu selanjutnya yaitu untuk meredakan sakit gigi. Nah, salah satu faktor penyebab sakit gigi yaitu gigi berlubang. Nah, sedangkan kandungan senyawa enzim protase pada getah pepaya dapat mengurangi rasa sakit pada gigi yang berlubang dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan mengambil getah dari buah pepaya yang muda yang sudah dicuci ya, lalu teteskan pada gigi yang berlubang tersebut menggunakan telunjuk atau menggunakan kapas ya. Yang keenam,
dapat mengobati kulit melepuh, yaitu getah pepaya dapat memanfaatkan untuk kesehatan kulit yang mengobati kulit yang melepuh seperti tersiram air yang mendidih, terkena knalpot panas, dan lain sebagainya. Nah, agar dapat segera membaik, langsung bersihkan bagian lukanya tersebut oleh air yang mengalir hingga bersih. Setelah itu, oleskan getah pepaya ke bagian yang melepuh tadi. Nah, itu diantaranya manfaat daripada getah pepaya, terutama untuk tumit yang pecah-pecah atau istilahnya rorombeheun, sehingga penampilan kita, pergaulan kita tidak nyaman, tidak percaya diri. Sahabat-sahabat semua, yang ketujuh, manfaat daun pepaya muda untuk bisul. Pertama adalah sok ditumbuk ya, ditumbuk, kemudian dipakai garam sedikit, sedikit. Nah, ditumbuk sampai halus. Nah, ini udah cukup halus ya. Kemudian dipopokkan kepada bisul, dipopokkan kepada bisul. Ambil lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kemudian dibalut dengan kain yang bersih.